Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, moshi. Ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Pipi Amalia. Saya di sini akan mengajarkan kalian tentang materi bahasa Jepang. Minasan, pada bab pertama ini kalian akan Ibu ajarkan tentang tata cara menyapa orang Jepang. Tata cara menyapa orang Jepang itu biasanya diungkapkan dalam bentuk salam yang ditentukan oleh waktu. Ohayo gozaimasu itu artinya selamat pagi. Tetapi ohayo gozaimasu ini adalah ungkapan salam dalam bentuk sopan. Biasanya digunakan oleh bawahan kepada atasan, murid kepada guru, dan anak muda kepada orang yang lebih tua. Biasanya digunakan ohayo gozaimasu. Sedangkan ohayo itu ungkapan salam yang artinya sama dengan ohayo gozaimasu, tetapi itu masuk ke dalam kategori ungkapan salam biasa. Jadi lebih sering dipergunakan kepada orang-orang yang usianya setara dengan kita dan kepada orang-orang yang usianya di bawah kita. Ohayo gozaimasu dengan ohayo artinya sama, selamat pagi. Biasa digunakan oleh orang Jepang pada jam 1 malam sampai jam 10 AM. Minasan, jam 1 malam itu kan termasuk ke dalam dini hari. Jadi menggunakan selamat pagi, ohayo gozaimasu atau ohayo. Sedangkan pada pukul 10 dan 9 pagi juga menggunakan ohayo gozaimasu atau ohayo. Dan yang kedua, konnichiwa. Konnichiwa ini selamat siang atau selamat sore. Bisa disesuaikan artinya dengan keadaan jam ketika kita mengucapkan. Jika kita mengucapkannya pada pukul 12 berarti itu artinya selamat siang, dan ketika kita mengucapkan di sore hari pada pukul 17 itu berarti artinya selamat sore. Dan yang terakhir adalah konbanwa. Konbanwa ini biasanya diucapkan ketika kita menyapa di malam hari, ya, antara pukul 18 sampai pukul 24. Nah, minasan, sekarang coba kalian dengarkan dari PowerPoint dari gambar di bawah ini. Coba kalian bisa mendengarnya kan? Nah, lihat gambarnya itu jam 7. Ohayo. 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 Ohayo gozaimasu. Ohayo. Nah, ini diucapkan ketika kita bertemu di pagi hari. Sedangkan ini Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nah, ini juga sama artinya, ohayo gozaimasu. Tetapi diucapkan oleh siswa kepada guru karena ohayo gozaimasu ini adalah ungkapan salam yang sopan. Sedangkan yang ini Konnichiwa. 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 Konnichiwa ini diucapkan ketika kita menyapa di siang hari. Siswa kepada guru menggunakan ucapan konnichiwa. Sedangkan yang terakhir ini adalah konbanwa. 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 Nah, ini ucapan salam ketika kita bertemu di malam hari. Lihat jamnya jam 20 atau jam 8 malam. Nah, minasan, sekarang coba perhatikan di sini. Ini kira-kira gambar apa ya? Ini adalah gambar
situasi atau kondisi di dalam kelas. Nah, orang-orang di dalam kelas di Jepang. Nah, minasan, kondisi kelas di Jepang ini semuanya kan dalam keadaan menundukkan kepalanya. Nah, ini adalah salah satu budaya Jepang yang biasa dilakukan ketika menyapa atau mengucapkan salam kepada guru di dalam kelas, ya, dengan cara membungkukkan badan. Tetapi minasan coba yang lihat di sebelahnya, ini adalah salah satu gambar siswa yang ada di Indonesia ketika berpamitan atau menyapa seorang guru yang ada di sekolah dengan cara mencium tangannya, menundukkan badan dan menciumkan tangannya, ya, sambil mengucapkan assalamualaikum. Itu bagi yang beragama muslim, bagi yang beragama Islam. Tetapi jika yang bukan beragama Islam, boleh menyapanya dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Nah, anak-anak, ungkapan salam itu ada juga ungkapan salam perpisahan. Ungkapan salam perpisahan itu ada oyasumi nasai, selamat beristirahat atau selamat berlibur. Selamat beristirahat ini biasanya diucapkan ketika kita akan berpisah di malam hari, ketika kita akan beristirahat. Misalkan kita mau tidur, kemudian kita menyapa orang lain yang ada di samping kita dengan ucapan oyasumi nasai atau selamat beristirahat. Kemudian yang kedua ini sayonara. Sayonara ini selamat tinggal. Nah, sayonara ini biasanya diucapkan jika kita akan berpisah dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya ketika kalian SMP perpisahan, maka kalian akan mengucapkan sayonara. Tetapi itu jika dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dewa mata, sampai nanti, mata asta, sampai jumpa besok. Nah, kalau sampai jumpa besok ini biasanya besok juga akan ketemu lagi, ya. Kemudian mata raishu ini diucapkan kalau kita mau bertemu lagi di minggu yang akan datang. Sedangkan itekimasu ini ucapan ketika kita akan pergi berpamitan kepada orang tua. Itekimasu, saya pergi. Kemudian jika kalian datang mengucapkan tadaima, saya datang. Nah, seperti itu. Nah, dan anak-anak, ketika kita akan menyantap makanan dan sesudah menyantap makanan, ada juga ucapan yang biasa digunakan. Jadi untuk menjaga kesopanan itu, biasanya orang Jepang kalau mau makan mengucapkan itadakimasu, selamat makan. Dan setelah makan mengucapkan gochiso sama desta, terima kasih atas makanannya. Nah, itu anak-anak yang biasa diucapkan ketika orang Jepang menyapa orang Jepang berpisah, dan ketika orang Jepang akan menyantap sebuah makanan. Dan anak-anak, yang terakhir ini latihan dan tugasnya. Yang ke-1, coba kalian catat di buku catatan tentang materi Hajime Maste ini. Dan yang kedua, buat video cara kalian menyapa dan berpamitan dengan orang tua, guru, ataupun teman dalam bahasa Jepang. Seperti yang sudah tadi disebutkan, ya. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Dan videonya dikirimkan di ruang classroom atau dikirimkan juga melalui ke email sakurahana469@gmail.com. Minasang, cara mengirimkan tugasnya boleh salah satu aja, boleh melalui video classroom di classroom, atau videonya dikirimkan melalui email yang Ibu sebutkan tadi. Ya, minasang, gambatte kudasai. Terima kasih.
Terima kasih, mungkin demikian materi